السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan adab para pencari ilmu. Yang pertama sudah kemarin, ikhlas, yaitu mencari ilmu karena Allah saja. Ada ancaman berat bagi orang yang mencari ilmu dan berniat untuk menyaingi para ulama. Yumaru bihil fuqaha, untuk mendebat para fuqaha, tujuannya seperti itu. Atau kalau sekarang agar mendapatkan gelar, titel, agar disanjung oleh manusia, agar menjadi besar di mata manusia. Apa ancamannya? Masih ingat? Tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman berat bagi orang yang mencari ilmu tapi tujuannya dunia. Maka wajib bagi para pencari ilmu untuk meluruskan niat hanya semata-mata karena Allah. Yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tujuan kedua yang harus ada pada diri pencari ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Karena hukum asal manusia itu apa? Hukum asal manusia itu pintar apa bodoh? Bodoh. Saya, antum, dan semuanya hukum asalnya bodoh terhadap ilmu agama. Hukum asalnya nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa tentang sholat, kita tidak tahu apa-apa tentang puasa, tentang tawaf, tentang sa'i, apalagi tentang Allah. Karena Allah zat yang paling gaib. Nggak tahu Allah ada di mana, apa yang Allah lakukan di sepertiga malam, apa yang Allah sukai, apa yang Allah benci, kita semua nggak ada yang tahu. Kecuali dikasih tahu sendiri oleh Allah. Allah sendiri yang ngasih tahu. Aku ada di mana? Aku berada di atas arsy. Gitu. Apa yang Allah lakukan di sepertiga malam, turun ke langit dunia. Apa yang Allah sukai, apa yang Allah benci, Allah sendiri yang ngasih tahu. Karena yang Allah sukai berapa banyak tidak sama dengan yang kita sukai. Yang Allah benci kita nggak sangka-sangka. Ya, contoh ringan saja. Allah suka yang genap apa yang ganjil? Nah, yang ganjil kan? Jelas itu. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil, satu kan ganjil. Dan Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Padahal kita biasanya suka yang ganjil apa yang genap? Nah, kita suka yang genap. Kalau ganjil kan udah genepin aja. Nah, suka yang genep kan. Kalau
Kalau ada yang ganjil malah kita nggak suka. Kayaknya dari omongnya ada yang ganjil nih. Nah, berarti kan buruk ini. Bikin suudon kan kalau ganjil-ganjil. Justru Allah suka yang ganjil. Nah, di sini tidak bisa kita mengenal Allah pakai akal, pakai otak, pakai pikiran, pakai nurani, nggak bisa. Nggak bisa. Ada di antara kita yang senang dibilang sombong? Insya Allah nggak ada. Kalau dibilang emosian, penakut, masih banyak yang terima. Tapi kalau dibilang sombong, nggak terima, walaupun dia sendiri sombong. Ya? Kita semua benci, kita semua nggak suka dengan lafaz sombong itu. Tapi Allah sendiri menyatakan bahwa akulah yang paling sombong. Allah nyatakan bahwa akulah yang paling sombong. Allah sombong, maha sombong, al-mutakabbir, membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, meninggikan dirinya. Lihat di ayat, di hadis, di bacaan-bacaan salat, ruku, sujud, penuh dengan kesombongan Allah. Dan Allah memang sombong. Allah membesarkan dirinya, meninggikan dirinya. Apa kalau nggak sombong? Allah nggak mau merendahkan dirinya. Mana ada satu ayat, satu hadis yang isinya Allah merendahkan dirinya atau membuat dirinya bersahaja? Ya. Yang ada sebaliknya, Allah menyombongkan dirinya. Akulah satu-satunya Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya yang bisa menurunkan hujan. Akulah satu-satunya yang bisa menciptakan dan menghancurkan. Akulah. Ini kesombongan Allah, karena Allah memang bersifat sombong. Adapun kita beda. Kita sombong, kita berdosa, kita salah. Dan tidak ada di antara kita yang mau, yang suka, yang terima dibilang sombong, walaupun kenyataannya memang sombong. Ya. Mana dalil yang menyatakan bahwa hukum asal manusia adalah bodoh? Saya bacakan suratul Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Tidak bisa membedakan antara makanan dengan kotoran. Bahkan bicara saja tidak bisa. Bahkan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, pengen apa, nggak bisa. Bisanya cuman nangis. Ya. Hukum asal manusia bodoh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Di sini Allah kasih bekal. Apa? Pendengaran, penglihatan, hati, yang dengan bekal tiga ini akhirnya bisa bicara, bisa mencerna kata-kata orang lain, bisa memahami kalimat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian walwaqi'u yashhadu bidzalika fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika wa bidzalika tunalu khasyatullah. Di sini ada satu ketentuan yang tidak bisa dibantah tentang siapa orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah adalah siapa? Yang berilmu. Yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Di sini ada harful hasr, ada huruf pembatas, dibatasi hanya para ulama, hanya orang-orang yang berilmu yang bisa takut kepada Allah. Adapun orang-orang bodoh, kalau toh mereka takut, takutnya tidak benar, takut yang tidak benar. Karena tanpa ilmu, dia takut disiksa, dia takut diazab, lalu dia tidak mau nikah, lalu dia tidak mau bekerja, lalu dia menyepi sendiri di puncak gunung misalnya, bertapa misalnya. Apakah dia termasuk dalam kelompok orang yang takut kepada Allah? Jawab tidak, karena tidak ada ilmu. Bukannya Allah cinta kepada dia, malah benci. Allah tidak menghendaki seorang manusia tidak nikah, tidak bergaul, tidak cari nafkah, malah bertapa, menyepi sendiri, duduk bersila berjam-jam, berhari-hari, tanpa wudu, tanpa sholat. Padahal maksud dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi tanpa ilmu. Berarti harus dengan ilmu. Untuk takut kepada Allah harus dengan ilmu. Tanpa ilmu sebaliknya. Pengen masuk surga malah neraka, pengen mendapatkan ridha Allah malah dibenci oleh Allah, pengen dapat pahala malah dapat dosa. Gara-gara apa? Tidak punya ilmu. Antum masih ingat 3 hal ya? Ada 3 hal. Dengan 3 hal ini yang mestinya kita dapat pahala malah dapat dosa. Baca Yasin, baca suratul Kahfi, baca Al-Baqarah, kan mestinya dapat pahala, malah berubah jadi dapat dosa. Gara-gara apa? Gara-gara 3 hal ini. Apa yang pertama? Menentukan tempat. Kita tentukan tempatnya. Saya kalau baca Yasin harus di sini. Saya kalau sholat harus di sini. Saya nggak mau sholat di masjid itu. Saya maunya sholat di masjid ini. Ya, menentukan tempat. Yang kedua, menentukan waktu. Saya nggak mau baca Yasin kalau tidak malam Jumat misalnya. Saya nggak mau baca suratul Waqiah kalau tidak tanggal sekian. Menentukan waktu. Yang terakhir, menentukan bilangan. Menentukan bilangan. Saya akan baca ini 100 kali. Saya akan baca ini 300 kali. Saya akan baca ini 4.444 kali. Sementara tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Kalau baca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, ada keterangan dari Nabi? Ada contoh dari Nabi? Ada. Ini hak, ini sunnah, ini kita ikuti. Tapi 44, 40, 50, 77, 4.444, nggak ada keterangan dari Nabi SAW. Disitulah jawaban. Disitulah jawaban kenapa dengan baca ini, baca itu, tiba-tiba kulit menjadi kebal, tiba-tiba dia bisa melayang. Mereka tertipu, nggak mungkin ini dari setan. Orang yang dibaca salawat, yang dibaca ayat kursi, yang dibaca Al-Fatihah, masuk dari setan. Mereka nggak paham dengan 3 kaidah itu. Baca Al-Fatihah akan mendatangkan setan. Kalau caranya tidak memakai cara Nabi SAW. Mana ada Nabi membuat aturan bacalah Al-Fatihah di pagi hari 17 kali. Kan nggak ada keterangan dari Nabi SAW. Kita bikin-bikin 17. Disitulah setan masuk. Tertipu kaum muslimin. Dikiranya ini dari malaikat, dikiranya ini dari Allah. Kalau yang dibaca itu mantra-mantra, jopa-japu segala macam, iya. Ini yang dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi. Mereka lupa dengan 3 kaidah tadi. Saya pernah dengar salah satu tokoh dari mereka mengatakan,
munculnya karomah itu, dia bilang karomah, munculnya kehebatan itu rahasianya di mana? Di bilangan. Di bilangan. Jadi bukan di Al-Fatihahnya, di ayat kursinya, tapi di bilangannya. Karena yang bikin bilangan itu siapa? Setan. Setan katakan, baca 17 kali, baca 27 kali, baca 500 kali. Setan yang menyuruh, jin. Nah, ketika manusia mentaati setan, setan kasih sesuatu agar manusia itu semakin tertipu. Dikiranya itu dari Allah, padahal dari setan. Dikiranya itu karamah, padahal sihir. Tertipu dengan bilangan. Kemudian, wahal min syarti naf'il ilmi an tajlisa fil masjidi fi halaqatin. Ini beliau membahas tentang bagaimana ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, tentu ilmu itu diamalkan oleh diri kita dan kita bisa berikan kepada yang lain, minimal anak istri. Beliau membahas apakah manfaat ilmu itu harus dengan duduk di majelis, di halaqah, punya jamaah? Apakah harus seperti itu? Atau yumkinu an tanfa'an nasa bi'ilmika fi kulli hal? Atau bisakah engkau memberikan manfaat ilmu kepada manusia dengan berbagai macam cara? Tidak harus di majelis ilmu, tidak harus punya halaqah, tidak harus ngajar di kampus, di sekolahan dan seterusnya. Al-jawabu bis-tsani. Beliau menjawab, yang benar adalah yang kedua. Yang benar adalah yang kedua. Maka jika antum atau anak antum S2, S3 dari Madinah, ilmunya luar biasa, kok tidak ngajar, tidak ceramah, tidak ada majelis, enggak masalah. Tidak masalah. Dan jangan menyesal. Ilmu itu diamalkan oleh dirinya sendiri, kemudian anak istri, kemudian siapa yang bisa diberi pelajaran. Jadi tidak harus kemudian mempunyai jamaah, tidak harus kemudian ngajar di kampus-kampus, tidak harus. Maka keliru besar ketika kaum muslimin mengatakan perempuan tidak usah belajar, tidak usah sekolah tinggi-tinggi, paling kan nanti ngurus anak. Apakah ngurus anak tidak perlu ilmu? Bagaimana seorang ibu yang mengasuh anaknya, mendidik anaknya, dia ajarkan ilmu yang dia punya, bahasa Arab misalnya, hafalan-hafalan Al-Quran, hadis, kan lebih baik. Maka jangan pernah menyesal. Sekolah tinggi-tinggi, banyak ilmunya, tapi cuma jadi ibu rumah tangga. Untuk menjadi ibu rumah tangga juga harus berilmu. Kita lihat para sahabiyah, para istri di zaman Nabi SAW, apakah berilmu? Berilmu. Ya, ambil contoh aja yang paling rendah. Ambil contoh yang paling rendah. Siapa? Budak. Budak kan lebih rendah dari pembantu. Pembantu mau ke sana mau kemari terserah dia. Dia mau berhenti bekerja terserah dia. Budak nggak bisa. Saya mau berhenti jadi budak, nggak bisa. Kalau pembantu kan masih bisa. Kalau budak tidak bisa. Nggak mau, saya capek, bosan jadi budak, nggak bisa. Seumur-umur dia harus jadi budak, kecuali dimerdekakan oleh tuannya atau dia menebus dirinya. Tidak bisa
suka-suka dia berhenti jadi budak. Berarti kan jauh lebih rendah dari pembantu. Ya. Tapi ketika ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Aina Allah?" Di mana Allah berada? Dia jawab dengan tepat. Si budak ini yang lebih rendah dari pembantu ini tidak terkena syubhat. Dia berilmu, ilmu Allah dan Rasulnya fis sama, bersemayam di atas langit, di atas arsan. Yang dengan jawaban ini Nabi mengatakan budak kini beriman. Budak kini beriman. Nabi mengatakan budak kini beriman setelah beliau mendengar jawaban budak bahwa Allah bersemayam di atas ars, jauh di atas langit sana. Antum masih ingat Syekh Albani ketika membahas hadis ini, beliau teringat, beliau bandingkan dengan para profesor doktor di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau bandingkan para profesor doktor di Al-Azhar Kairo Mesir dibandingkan dengan budak perempuan ini. Lebih selamat mana akidahnya, lebih benar mana budak perempuan ini. Budak ini menjawab sebagaimana kehendak Allah dan Rasulnya, bahwa Allah bersemayam di atas ars. Sementara para profesor doktor di Al-Azhar Kairo mengatakan Allahu fi kulli makan, Allah ada di setiap tempat, Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati setiap muslim. Keluar hadis-hadis palsu, diantaranya tidak ada tempat yang cukup untuk Allah, saking besarnya Allah. Yang cukup cuman hati seorang muslim. Tidak ada Nabi pernah bersabda seperti itu. Ya. Orang hati manusia di mana? Diapakan oleh Allah hati manusia itu? Dibolak-balikkan dengan dua jari Allah. Bagaimana Allah ada di hati seorang muslim? Tidak ada keterangan seperti itu dari Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita di zaman Nabi berilmu dan ilmunya benar, mengalahkan ilmu Profesor Dr. Al-Azhar Kairo, kata Syekh Albani rahimahullah. Nah, maka jangan menyesal kalau anak antum perempuan sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, bahkan S3 cuman jadi ibu rumah tangga. Jangan menyesal, karena sekali lagi mendidik anak butuh ilmu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan yang dariku dari Nabi. Berarti apa? Berarti apa? Ilmu. Jelas bukan dinar, jelas bukan dirham. Ilmu. Ballighu anni, sampaikan yang dariku ilmu ini. Walau ayatan, walaupun satu ayat, satu kalimat yang dimaksud. Ya. Satu ayat, satu hadis, satu kalimat. Hadis ini ada terusannya. Hadis ini ada terusannya. Sayang terusannya ini tidak dimasyhurkan seperti hadis ini. Kebanyakan para khutbah hanya menyampaikan satu kalimat ini, padahal kan ada 3 kalimat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan cuman ballighu anni walau ayat, sampaikan yang dariku walaupun satu ayat, titik. Tidak, masih ada terusannya. Mereka yang serampangan berdakwah, mereka cuman pakai satu kalimat ini saja. Pokoknya sampaikan apa yang dari Nabi, sampaikan. Lupa terusan kalimat ini. Masih ingat terusannya?
hadithu an bani Israila wala haraj. Dan ceritakanlah tentang Bani Israel, nggak masalah. Yang sahih tentunya. Ada kisah tentang penyembelihan sapi betina, ada kisah tentang Juraij, ada kisah bagaimana Nabi Musa bersama kaumnya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah Bani Israel. Maka jangan heran Al-Quran yang untuk kaum muslimin banyak sekali, ya Bani Israel, ya Bani Israel, wa qala Musa. Nama yang paling banyak di dalam Al-Quran siapa? Antum tahu? Musa alaihi salatu wassalam. Nama Muhammad cuman berapa itu? Nama Ibrahim kalah. Nama paling banyak di dalam Al-Quran disebut oleh Allah Musa bersama kaumnya Bani Israel. Pelajaran demi pelajaran bisa kita ambil dari kisah beliau bersama umatnya Bani Israel, yang sebagian mereka menjadi kera dan babi. Pelajaran yang luar biasa. Maka kita cerita tentang Bani Israel boleh, nggak masalah, tapi yang sahih ya. Terusannya kalimat ketiga, kalimat terakhir, wa man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka berarti dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, kalimat ketiga ini membatasi kalimat pertama. Jangan asal sampaikan, jangan asal sampaikan. Hari ini sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, pokoknya yang penting berdakwah, pokoknya yang penting sampaikan, jangan nunggu berilmu dulu ya. Maka 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu masih main sinetron, masih bohong-bohong. Sinetron kan bohong semua itu, ngomongnya bohong, nangisnya bohong, marahnya bohong, nonjoknya bohong ya. Begitu nyium malah beneran ya. Yang haram malah beneran. Baru 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu berbuat maksiat seperti itu, jingkrak-jingkrak di panggung, memperlihatkan auratnya. Sekarang berdakwah, langsung berdakwah. Apa begitu? Ya. Lihat saudara-saudara kita ini bertahun-tahun, lihat ulama-ulama kita puluhan tahun belajar, baru mengajar. Ini baru sebulan 2 bulan, bahkan sebagiannya cuman baru beberapa minggu, karena sudah ngetop namanya, langsung berdakwah. Ini musibah besar. Sebetulnya kalau mereka jeli, 1 kalimat awal sudah cukup untuk membuat mereka takut menyampaikan. Kenapa? Balighu anni. Lihat, balighu anni, sampaikan yang dariku, dari Nabi SAW. Dari Nabi berarti hadis sahih. Kalau hadis dhaif bukan dari Nabi, apalagi maudhu, palsu. Nah, kan butuh ilmu untuk mengetahui ini sahih apa tidak. Berpuluhan tahun dihabiskan waktu itu oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi untuk mengetahui hadis-hadis ini sahih apa dhaif. Berarti mestinya jangan bermudah-mudah, karena kita tidak disuruh. Kita tidak disuruh datang ke tempat-tempat jauh, ngajak orang-orang yang tidak dikenal untuk ke masjid. Tidak disuruh, tidak diwajibkan. Yang disuruh apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Cukup anak istri,
Ketika kita diamkan anak istri kita tidak sholat, tidak menutup aurat, dosa besar kita. Tetangga aja kita nggak akan ditanya. Antum pernah baca ayat hadis? Allah bertanya kepada seorang manusia, kenapa engkau biarkan tetanggamu tidak sholat? Kenapa engkau biarkan tetanggamu tidak menutup aurat? Ada keterangan seperti itu? Enggak ada. Yang ada anak istri keluarga. Ya. Mungkin yang di bawah kekuasaan kita, karyawan kita misalnya, antum punya perusahaan, dengan mudah antum mengatakan yang tidak sholat jangan kerja di tempat saya. Ya. Yang tidak segera ambil air wudu untuk sholat berjamaah ketika azan, siap-siap saya pecat misalnya, kan bisa saja. Ya. Pergunakan apa yang kita punya untuk membuat karyawan kita taat kepada Allah. Manusia itu awalnya butuh dipaksa, nggak masalah, nanti kebiasaan dia. Barangkali setahun 2 tahun, mungkin nggak sampai setahun 2 tahun, baru setengah tahun atau mungkin 4 bulan dia mengatakan, alhamdulillah saya kerja di tempat itu, bos saya galak, saya dipaksa sholat berjamaah, alhamdulillah sekarang saya sudah terbiasa. Banyak yang begitu ya. Maka untuk taat kepada Allah, untuk menjadi orang baik, perlu dibiasakan. Sebelum biasa dipaksa, terutama anak-anak tentu. Anak-anak kalau kita biarkan ya tentu nggak mau baca Al-Quran, nggak mau ngapalin Al-Quran, maunya main game. Ya, kita biasakan. Li'annaka idza 'allamta rajulan ilman, jika engkau mengajarkan satu ilmu kepada satu orang, ya, orang ini nggak tahu haramnya motong jenggot misalnya, atau haramnya makan minum pakai tangan kiri misalnya. Nah, kita ajarkan, kita sampaikan, nggak boleh makan minum pakai tangan kiri, nggak boleh motong jenggot misalnya. Nah, satu ilmu ini kita ajarkan kepada satu orang, ya. Wa 'allamahu rajulan akhar, dan orang tadi diajarkan ke temannya lagi, ke orang lain lagi, ya, kita nggak kenal dia siapa, disampaikan lagi, seorang muslim haram memotong jenggot, seorang muslim haram makan minum dengan tangan kiri misalnya, ya. Sara laka ajru rajulain, maka kita dapat pahala satu orang apa 2 orang? Dua, padahal yang kita ajarin cuma 1, tapi yang 1 orang itu ngajarin lagi ke yang lain, ngajarin lagi ke yang lain, ngajarin lagi ke yang lain, terus. Ini cuma contoh 2. Dia sampaikan lagi, mungkin bisa 10, mungkin bisa 100. Maka jangan sampai tidak bersemangat, ya, walaupun 1 orang 2 orang gitu. Walau 'allama thalithan sara laka ajru salasatin. Begitu juga ketika diajarkan lagi kepada orang lain, maka jadilah 3 pahala, 4 pahala, 5 pahala, dan seterusnya. Wa min thamma sara min al-bid'i anna al-insana idza fa'ala ibadatan. Dengan demikian termasuk bid'ah, termasuk sebuah kesalahan dalam ibadah. Ketika seseorang melakukan satu ibadah, lalu dia mengucapkan, lalu dia berdoa, Allahumma ja'al thawabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, jadikanlah pahala ibadah saya tadi, baca Al-Fatihah misalnya, sholat misalnya, baca sholawat misalnya, puasa misalnya, berikanlah pahalanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bid'ah, ini salah, ini keliru. Kenapa? 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 Karena nggak usah ada ucapan seperti itu, jelas Rasulullah dapat pahalanya apa tidak? Dapat. Yang pertama kali mengajarkan sholat siapa? Kan beliau. Maka setiap kali ada yang sholat di muka bumi ini, beliau dapat pahalanya, beliau dapat pahalanya, beliau dapat kebaikannya, walaupun tidak kenal dengan beliau, walaupun yang ngajarin bukan beliau langsung. Tapi yang pertama kali ngajarin sholat yang benar, puasa yang benar, manasik haji yang benar, akidah yang benar, kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kali ada orang melakukan kebenaran dalam Islam, beliau dapat pahalanya, beliau dapat pahalanya. Maka manusia paling mulia, manusia paling tinggi derajatnya, manusia paling banyak pahalanya, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tidak perlu lagi dengan kalimat-kalimat seperti itu, doa-doa seperti itu, percuma. Artinya nggak perlu seperti itulah. Sudah apa yang kita maksud sudah didapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita memohon, ya Allah, tadi saya salat, ya Allah, berikanlah pahalanya untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Perlukah seperti itu? Tidak perlu. Otomatis setiap kita melakukan kebaikan apapun itu, ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya jihad, ya baca Al-Quran, ya sedekah, otomatis kedua orang tua kita dapat pahalanya. Diniatkan atau tidak diniatkan, disebutkan atau tidak disebutkan, dengan syarat kedua orang tua kita muslim, mukmin. Kalau kafir tentu tidak. Saya sering cerita, mungkin pernah di majelis ini, tentang seorang yang mestinya dapat gaji besar, bisa mengajar jadi dosen atau mutawasitoh, ya, kita mungkin SMA. Tapi orang ini perempuan, dia di Saudi, malah milih ngajar TK. Dia milih ngajar TK, ya. Setelah ditanya, dia jawab bahwa rata-rata anak TK kan belum hafal Al-Fatihah, rata-rata, ya. Nah, dia bilang, saya ingin anak-anak ini hafal Al-Fatihah dari saya. Mereka hafal Al-Fatihah dari saya. Maka nanti ketika anak-anak ini dewasa sholat, setiap kali baca Al-Fatihah, saya dapat pahalanya. Baca Al-Fatihah, saya dapat pahalanya. Syukur-syukur nanti anak ini ada yang menjadi guru, mengajarkan lagi Al-Fatihah kepada anak-anaknya dan seterusnya, saya dapat pahalanya. Ya. Ini luar biasa. Seorang muslim itu seperti itu. Jadi apa ya, kreatifnya itu, penemuannya itu untuk mencari pahala akhirat. Itu seorang muslim mestinya seperti itu, para sahabat seperti itu. Beda dengan kebalikan dengan Yahudi. Yahudi itu kreatif, pintar, cerdas untuk mencari dunia dengan cara haram. Ya, ada aja. Nah, jelas ini bisikan setan, jelas ini bisikan iblis. Ya. Sebuah pemikiran cerdas, ya. Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk setor uang ke dia, nggak usah banyak-banyak, 50.000 atau 100.000. Sementara gajinya belasan juta, puluhan juta, kan kecil, cuman 100.000 atau mungkin 200.000. Dengan perjanjian, nanti kalau dia sakit, seluruh biaya rumah sakitnya
saya yang tanggung. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya. Itu kan pintar, kreatif, penemuan yang luar biasa. Ya, orang sakit kan seberapa, cari sebanyak-banyaknya. Kalau perlu jutaan orang, belasan juta orang, kalau perlu puluhan juta, ratusan juta manusia yang ikut setor 100.000 tiap bulan. Ya. Ini kira-kira ilham dari Allah apa wahyu dari setan? Ini wahyu dari setan. Karena kan judi, iya kan? Ada judinya, ada ribanya, ada gorornya. Asuransi seperti itu pasti ada ribanya, pasti ada gorornya, pasti ada maisirnya, judinya. Mana gorornya? Ya, antum tahu gororah ya. Mengeluarkan 100.000 tiap bulan kan jelas. Dapatnya berapa nggak jelas. Itu goror. Satu pohon dibayar 1 juta, jelas kan? Dapat bisa 10 kintal, bisa 5 kintal, bisa cuman beberapa kilo saja, tergantung nanti ketika berbuah. Itu goror, haram. Asuransi kan juga begitu, goror, haram. Gorornya keterlaluan itu. Ya. Kalau gorornya sedikit masih halal. Ya. Nggak mungkin jual beli nasi, jual beli makanan sama persis, nggak mungkin. Ada gorornya juga, tapi tidak keterlaluan. Judinya jelas, karena kalau dia menang kita pasti kalah, kalau kita menang dia pasti kalah. Kalau dia beruntung pasti kita rugi, kalau kita untung pasti dia rugi. Nggak mungkin dia untung kita untung. Sifat judi kan seperti itu. Riba udah jelas sekali, ya. Kita setor 100.000 tiap bulan, 100.000 tiap bulan. Setelah 5 tahun kita total 5 juta misalnya. Kok kita dapatnya 7 juta? Yang 2 juta apa? Yang 2 juta orang uang kita cuma 5 juta. Kok tiba-tiba kita dapat 7 juta? Ya. Ini kebalikan seorang muslim, terutama para sahabat dibanding dengan orang-orang Yahudi. Para sahabat kaum muslimin itu otaknya, pikirannya dipakai untuk mencari akhirat, pahala, ridha Allah. Adapun orang-orang Yahudi, otaknya, pikirannya dipakai untuk mencari dunia yang haram. Kalau halal tentu nggak masalah, haram. Ya. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمك بها وهو الذي دلك عليها فله مثل أجرك. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengajarkan ibadah-ibadah itu, maka siapapun yang beribadah sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu satu-satunya yang diterima. Kalau tidak sesuai dengan cara Nabi nggak akan diterima. Ya tentu Nabi dapat pahala. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka kebaikan itu ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. Allahu akbar. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.